Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sekarang kita masuk pada materi baru. Sesuai dengan Bapak instruksikan pada pertemuan terakhir, pada kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan terakhir, yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, dalam materi rangkaian listrik ini, yang perlu kita pelajari, yang pertama tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, arus listrik, beda potensial, dan yang terakhir tentang hambatan arus. Nah, sekarang kita masuk tentang rangkaian listrik. Apakah pengertian rangkaian listrik? Di sini bisa kita jabarkan bahwa pengertian dari rangkaian listrik adalah kumpulan dari beberapa komponen listrik yang saling terhubung dan terpasang pada tegangan. Nah, macam-macam rangkaian ada dua. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Dari gambar bisa anak-anak perhatikan perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Rangkaian seri, kita lihat lampu dipasang sejajar. Sedangkan rangkaian paralel, lampu bercabang. Dari kedua gambar ini, jelas terlihat perbedaan mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel. Sekarang, kita akan mempelajari tentang arus listrik. Masih ingat nggak pelajaran tentang kelas 1? Arus listrik termasuk besaran apa? Besaran pokok atau besaran turunan? Ayo, coba diingat lagi pelajaran yang 2 tahun yang lalu. Nah, dan ternyata arus listrik merupakan besaran pokok dengan satuan ampere. Sekarang kita akan coba ulas lagi tentang arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Dari pengertiannya ini, bisa kita ambil dua kata kunci, ada kata-kata muatan dan ada kata-kata waktu. Nah, bisa kita beri persamaan bahwa I sama dengan Q per T. Untuk mencari arus adalah muatan dibagi dengan waktu. I adalah arus satuannya ampere, Q adalah muatan satuannya kolom, dan T adalah waktu satuannya sekon atau detik. Nah, alat ukur arus listrik disebut dengan ampermeter. Dan ampermeter ini dipasang secara seri dalam rangkaian. Arti kata, antara lampu dengan ampermeter sejajar, tidak bercabang. Selanjutnya, kita akan masuk tentang beda potensial atau tegangan listrik. Tegangan listrik adalah banyaknya usaha yang dibutuhkan tiap memindahkan suatu muatan. Maka, ketika kita tarik persamaannya, didapat persamaan delta V sama dengan W per Q. Dengan W sama dengan besarnya energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan satuannya Joule, Q muatan listrik satuannya Coulomb, sedangkan delta V adalah beda potensial, satuannya Joule per Coulomb atau bisa dengan Volt. Nah, untuk tegangan
Alat ukurnya adalah voltmeter yang dipasang secara paralel dalam rangkaian. Ini bentuk voltmeter, mirip dengan ampermeter, dan di samping kanan adalah cara pemasangan voltmeter dalam rangkaian. Maka letaknya secara paralel atau bercabang dari lampu. Nah, antara voltmeter sama ampermeter mempunyai cara membaca skala yang sama, yaitu dengan cara skala yang terbaca dibagi dengan skala maksimum atau banyaknya skala dikali dengan batas ukur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hukum Ohm. Kuat ubunnya hukum Ohm adalah kuat arus yang punya nilai tertentu jika melewati suatu penghantar atau konduktor bakalan berbanding lurus nilainya dengan tegangan yang diterapkan pada penghantar serta berbanding terbalik dengan hambatan yang dimiliki oleh penghantar tersebut. Nah, dari hukum Ohm ini bisa kita ambil suatu persamaan bahwasanya I sama dengan V dibagi dengan R, atau biasa dituliskan dengan V sama dengan I dikali dengan R. Dengan R adalah hambatan kawat, satuannya adalah ohm, V beda potensial, satuannya adalah volt, I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ada 3 macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian seri. Terlihat jelas bahwa rangkaian seri dalam suatu hambatan, susunan antara hambatan 1 dengan hambatan 2 dengan hambatan 3 sejajar. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa arus total yang mengalir akan sama dengan arus yang mengalir di hambatan 1, akan sama mengalir di hambatan 2, dan akan sama mengalir di hambatan 3. Sedangkan untuk tegangan total yang mengalir dalam rangkaian seri merupakan gabungan dari tegangan di hambatan 1 ditambah tegangan di hambatan 2 ditambah tegangan di hambatan 3 sampai seberapa banyak hambatan yang terpasang dalam rangkaian tersebut. Nah, sedangkan untuk hambatan totalnya ataupun hambatan pengganti sama dengan hambatan 1 ditambah dengan hambatan 2 ditambah dengan hambatan 3 ditambah seberapa banyak hambatan yang terpasang pada rangkaian seri tersebut. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Ini adalah gambar dari rangkaian paralel dari sebuah hambatan. Dari gambar tersebut, kita menggunakan 3 buah hambatan. Rangkaian paralel, hambatannya disusun secara bercabang. Dari gambar ini, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari arus total pada rangkaian ini merupakan gabungan dari arus pada hambatan 1 ditambah arus pada hambatan 2 dan ditambah arus pada hambatan 3. Sedangkan tegangan total dari A ke B akan sama dengan tegangan C ke D akan sama dengan tegangan E ke F. Sedangkan untuk mencari hambatan total dari rangkaian paralel adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah seberapa banyak hambatan yang disusun secara paralel dalam rangkaian tersebut. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian campuran, bahwa untuk R2 dengan R3 adalah paralel. Setelah kita paralelkan, maka kita gabungkan dengan R1, itu merupakan rangkaian seri.
dan untuk mencari R totalnya sesuai dengan rangkaian masing-masing. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Bapak harapkan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.